Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa Surya TV yang berbahagia. Tanda orang berbahagia, kata Nabi, ada 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir, dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang nih, nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah konvertik yang mencegah dirinya untuk tidak menambah suatu kesalahan. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah ia lakukan. Terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpet, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan, di mana dia tidak bisa ikut, dia sangat merasa rugi. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah, sehingga timbul rasa syukurnya, bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara, bahwa kalau dia miskin masa jauh banyak yang lebih miskin dari dia, bahwa kalau dia merasa kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak akan pernah ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup berpuasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah, lawannya orang celaka juga tandanya 4. Lawannya yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa lupa, sok bersih, alah dosa gua mah dikit. Saudara hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang selalu melupakan kesalahan dan menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau dia berbuat dosa tak mikir-mikir, tak ada lagi yang timbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat membanggakan diri, lahirnya pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, busungkan dada. Kalau enggak saya, itu masjid, kalau enggak saya, itu pesantren, kalau enggak saya, itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya, emangnya kalau enggak sampean kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, semakin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita pernah berbuat baik akan membalas kita. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas, panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panas. Kalau tetangga saya beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak?
Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji gak cukup, tuyul keluar. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamah dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong rasa itu, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal salat kalau jadi orang itu kalau ada rasa malu, tak punya rasa malu, kurang syarat menjadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak ada rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali, dengan tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu nggak sholat? Itu bapak anu yang tua itu aja nggak sholat, masa kita yang muda sholat? Kenapa melihatnya mesti yang begitu? Sehingga lo tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya waktu pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri orang-orang yang bertaubat. Dengan harapan, marilah kita menjadikan orang yang bertaubat sebenarnya dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dan sholawat dalam kesempatan perjalanan hidup kita. Ini sajalah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.